Eh, Haleluya, hari ini 21 April ya, Let Call Andre ulang tahun, saudara. Bung Andre ulang tahun, selamat happy birthday Bung, puji Tuhan. Dan yang lain juga, Ibu Dewi ulang tahun juga, seumuran kayaknya Bung ya. Lebih muda Ibu Dewi ya. Terus Ibu Fani minggu lalu, selamat ulang tahun Ibu Fani, panjang umur, sehat selalu. Nanti balon sedang dipesan ya, untuk yang ulang tahun. Puji Tuhan. Hari ini juga 21 April adalah kita pakai batik Hari Kartini. Hari Kartini itu sebenarnya identik dengan eklesia. Amin. Dari gelap terbitlah terang. Ya. Jadi saya diberkati dengan kesaksian bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, karya Tuhan nyata, perbuatan Tuhan nyata, saudara. Dan dikala kita menghormati itu, Tuhan akan terus berkarya bagi kita. Amin. Saya rindu yang lain juga bersaksi tentang hidupnya. Saudara jangan tertutup, karena kita adalah suratan terbuka. Amin. Jangan simpan berkat Tuhan dalam hidupmu, kesaksian-kesaksian itu proklamirkan kepada Tuhan. Nanti saudara akan melihat podcast kita, saudara, ada beberapa poin di sana. Bahkan alam menceritakan kebesaran Tuhan. Pohon bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Batu bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Mari kita ceritakan kebesaran Tuhan. Amin. Karena Tuhan senang dengan hal itu. Kita mengakui, ada pengakuan dari kita bahwa hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Tidak berpanjang lagi, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel ini kitab yang luar biasa, saudara, karena Yehezkiel ini adalah nabi yang Tuhan kasih nubuat. Ya, Yehezkiel, Daniel, Wahyu, yang Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. 3 kitab ini, saudara, adalah kitab yang mengandung nubuatan. Kita sekarang masih dalam rentetan nanti pencurahan Roh Kudus, doa 10 malam. Siap-siap kita berdoa 10 malam berturut-turut di tempat ini, saudara, menantikan kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang dilakukan, seperti yang perintah Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kitab Nabi Yehezkiel, kitab Daniel, sekalipun belum tertera di sana Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang sudah ada jauh sebelum dunia ini ada. Amin, saudara. Kita perhatikan di Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-10, saudara. Mari kita semangat, saudara. Kita berdiri. Saya atau kami yang pria akan baca ayat ganjil, yang wanita akan baca ayat genap. Tapi kalau yang pria mau baca ayatnya juga, yang wanita tolong di dalam hati. Nanti agak bingung nih suara siapa ini gitu, saudara ya. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama, pria akan baca ayat ganjil, judulnya Kebangkitan Israel. 2, 3. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Monggo. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah pada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang yang bunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Puji Tuhan, silakan duduk. Judul hari ini, Bala Tentara yang Bangkit dari Kematian. Saudara, ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, saudara, bahwa Tuhan membawa dia kepada sebuah lembah. Roh Tuhan membawa dia kepada sebuah lembah. Dimulai dengan dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Sudah ada Roh Kudus, saudara. Amin. Roh Tuhan. Saudara, dikala kita membaca firman, mari kita baca dengan lantang. Terlebih saudara yang membaca ayat mingguan di depan ini, saudara harus baca dulu, pelajari dulu, baru saudara baca di depan ini. Dan saudara harus baca dengan lantang. Karena itu, firman Tuhan. Amin. Kita mengingat di mana Yesus pada saat dia di bait Allah. Yesus enggak pernah dapat jadwal khotbah di bait Allah. Yesus enggak pernah diakui di bait Allah. Tetapi sebagai jemaat biasa waktu itu dia duduk menanti giliran dapat baca ayat. Dan di saat Yesus berdiri baca ayat, firman Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku. Tuhan telah mengutus aku untuk mengangkat orang yang tertekan. Untuk memberikan semua firman disampaikan lewat Nabi Yesaya. Dan di saat dia menutup gulungan kitab itu, mata mereka semua terbuka. Dan itulah penggenapan dari firman Allah. Amin. Jadi kalau kita membaca itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan sudah akan sampaikan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, Tuhan membawa Nabi Yehezkiel membuka matanya. Melihat bangsa itu. Kalau saudara perhatikan ayat 11 dikatakan mereka adalah bangsa Israel. Di kacamata manusia. Yehezkiel, Nabi Yehezkiel melihat itu adalah manusia. Karena itu adalah masa perbudakan di Babel, saudara. Secara kasat mata manusia yang dia lihat adalah orang-orang di dalam lembah. Adalah orang-orang yang sedang bekerja sebagai budak di Babel. Adalah orang-orang yang kerja rodi untuk bangsa Babel.
Ya, sedalam sebuah KKR pemuda dulu di Jakarta, saya pernah sampaikan waktu itu saudara bahwa pemuda-pemuda yang terbaik gereja sudah dicuri oleh dunia. Contohnya Daniel dan timnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dicuri dari Israel, dari Yerusalem, dicuri ke Babel. Pemuda terbaik dicuri untuk bekerja bagi Babel. Dan demikian yang terjadi, saudara, mereka bekerja rodi, saudara. Dalam kacamata Nabi Yehezkiel, itu manusia biasa yang sedang bekerja sebagai budak dalam penindasan. Dalam ketakutan, dalam penderitaan. Tetapi di mata Tuhan, mereka tak lebih dari tulang-tulang yang sangat kering. Dan mungkin kita pun melihat, tidak bisa melihat sekitar kita. Mungkin kita lihat di sekitar kita adalah manusia-manusia yang segar, manusia-manusia yang sehat, manusia-manusia seperti biasa di sekitar kita, bahkan di rumah kita sendiri. Kita melihat mereka adalah manusia biasa, tetapi saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya di mata Tuhan, sebenarnya mereka adalah tulang-tulang kering. Tidak ada kehidupan, saudara. Mari kita perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kamu sebenarnya sudah mati oleh pelanggaranmu, oleh dosa, oleh kedurhakaan, saudara. Saya pernah katakan bahwa kedurhakaan itu bukan kita menghujat, bukan kita durhaka merusak gereja, bakar gereja, tampar orang, bukan. Kedurhakaan adalah kita tidak bersyukur kepada Tuhan. 10 kusta itu disembuhkan, yang 9 pergi dengan sukacita, tapi ya mereka tidak kembali. Hanya yang 1 kembali. Dianggap firman Tuhan, yang 9 itu durhaka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersyukur. Ukuran kedurhakaan, saudara, bukan seperti kacamata kita. Kita tidak menempatkan pengertian kita, saudara. Maka roh Allah memenuhi Nabi Yehezkiel. Lihat orang-orang itu. Kacamata manusia mereka adalah orang yang sedang kerja rodi. Tetapi kacamata Allah dalam sisi rohani, mereka adalah tulang-tulang kering. Gak ada tulang kami di sana. Di Medan semua tulang kami gitu, saudara. Bukan tulang itu maksudnya. Saudara, kadang kita tidak melihat di sekitar kita. Sebenarnya mereka orang yang terhilang. Atau mungkin di rumah kita sendiri. Kita tidak bisa melihat bahwa ternyata bapak, ibu, anak, saudara kita, mertua semua ternyata adalah tulang kering di mata Tuhan. Dan kita hidup dengan mereka. Tidak sedikit kita lihat banyak berita, saudara, banyak orang hidup dengan mayat. Sebuah tradisi. Kemarin saya lihat di medsos, saya melihat ada seorang perempuan di mana, di Venezuela atau di Brazil, saudara. Dia bawa mayat ke bank, saudara. Untuk tanda tangan pinjaman. Jadi harus ada tanda tangan itu orang. Ternyata itu orang sudah mati. Dia bawa pakai kursi roda, disuruh tanda tangan, saudara, sudah mati.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang sekarang sementara sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, ini surat kepada jemaat di Efesus. Bukan surat kepada orang di luar jemaat, bukan. Ini surat kepada jemaat di Efesus. Di dalam jemaat. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Penulis ini sudah keluar dari situ. Yang seharusnya kita pun ada di dalamnya. Tetapi sudah keluar. Sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang durhaka itu, saudara. Lanjut, saudara. Dari sifatnya kita melihat sebenarnya. Dari cara hidup mereka kita melihat sebenarnya, saudara. Bahwa orang-orang yang tidak memiliki roh itu adalah orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tidak memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Mari kita perhatikan dalam Yudas pasal 1. Yudas ini bukan penulisnya Yudas Iskariot, bukan, saudara. Yudas ini adalah salah satu rasul, saudara, yang begitu rendah hati. Ya, Yudas itu sebelum Wahyu, ya, setelah Yohanes. Jadi Yudas ini saudaranya Yakobus. Yudas ayat 1, karena satu pasal saja, ayat 16 kita perhatikan, saudara. Nanti kita sampai 20. Karena memang dulu ini tidak dibagi, LAI membagi dalam judul, tetapi sebenarnya satu tulisan. 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk dapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Kayaknya ini kerja di ini, saudara, di toko piring kayaknya ini, saudara. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi orang selalu, saudara, tipenya terlihat, saudara. Sekalipun banyak orang bisa mengumpulkan 10.000 sekali ibadah. Tetapi bagaimana, apakah orang itu bisa bertobat atau tidak? Mengumpulkan 10.000 orang ibadah itu mungkin bisa, saudara. Tetapi membuat satu orang bertobat, itu yang gak gampang. Amin, saudara. Karena gak semua yang beribadah itu bertobat. Betul? Gak semua orang yang di gereja itu bertobat, saudara. Saudara, ibadah dalam sebuah gereja besar 10.000. Gak semua bertobat jemaat itu. Mungkin pendetanya pun gak bertobat. Makanya dicium tangan sama orang, saudara. Minta maaf atas perkataanku, gitu. Jadi yang penting itu pertobatan. Yang penting itu kita hidup dalam roh. Mereka mengeluh tentang nasibnya, saudara. Bahkan di lain itu tampil pencemooh, pengejek, saudara. Kalau ngejek bukan ini muka yang mengejek lebih cantik apa muka yang diejek, saudara? Kan kalau ngejek takutnya nggak balik, saudara. Jangan, saudara.
tampil pencemooh, tampil pengejek saudara, bahkan tampil pemecah belah saudara. Divide et impera, oh gitu saudara. Orang Belanda begitu dari penjajah memang sudah sifatnya seperti itu. Di mata manusia mereka seperti orang baik, di mata manusia seperti mereka orang indah, di mata manusia mereka adalah jemaat yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan, tidak lain dari tulang kering. Saudara, saya hamba Tuhan. Saya sampaikan suara Tuhan, amin. Saya bukan hamba jemaat. Sehingga saya khotbah menyenangkan hati jemaat, tidak. Saya hamba Tuhan. Dan saya harus sampaikan suara Tuhan. Ada banyak krisis keteladanan yang terjadi saat ini, saudara. Kita bingung kita mau meneladani siapa. Karena memang saudara di mata manusia semua sepertinya baik. Tetapi coba pakai kacamata Tuhan. Karena tidak semua mereka, firman Tuhan katakan, berpaut benar dengan Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan dalam hari Jumat, saudara. Mari kita perhatikan dalam Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3, saudara. Saudara yang datang hari Jumat pasti sudah mendengar, tapi dalam versi lain, tapi ini mirip-mirip. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19. Ya. Dan inilah hukuman itu. Ya, betul ya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, saudara. Terang sudah datang, Yesus sudah datang, kebenaran sudah datang. Tetapi banyak manusia lebih suka dalam kegelapan. Banyak manusia tetap menutupi hidupnya, saudara. Tetap menyendiri. Kita itu makhluk sosial, kita perlu bersosial, kita perlu memiliki sahabat, kita perlu memiliki keluarga, saudara. Sehingga saudara, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Orang gak suka dengan terang, saudara. Orang gak suka, orang mereka lebih suka dalam kegelapan, mereka lebih suka dalam kehidupannya. Karena mereka tidak mau apa yang mereka lakukan itu terekspos dan salah. Tetapi engkau dan saya kita mau datang kepada terang. Kartini menuliskan dari gelap terbitlah terang, itu luar biasa, saudara. Dan Eklesia berbicara tentang jemaat Tuhan. Dari kegelapan kepada terang hingga rembang tengah hari. Amin. Hingga terang yang begitu benar-benar terang. Hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Apa yang kita lakukan semuanya jelas. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Allah. Saudara, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Di bagian lagi firman Tuhan katakan yang mencuri jangan lagi mencuri. Jangan curi mangga orang, saudara. Curi pangnya gitu maksudnya. Saudara, kita hidup dalam terang itu sudah waktunya kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena yang Tuhan cari
Bukan orang yang bersandiwara, saudara. Banyak orang hidup dalam kebohongan. Saya tadi malam pada saat belajar, saudara, sedikit nongol-nongol gitu tentang MK, saudara. Nggak diklik. Nongol gitu, saudara. Ya udah deh, sambil rehat gitu. Tuduhannya memang itu. Bohong. Semua berbohong, saudara. Saksi bohong, pengacara bohong gitu, saudara. Hidup dalam kebohongan, saudara. Gak tahu nanti keputusannya bohong juga gak tahu, saudara. Di Medan ada kue bohong, saudara. Sekarang masih ada ya, yang depan pom bensin masih ada ya Pak ya? Ya masih ada kue bohong, saudara. Semua, saudara. Makanya jadi dagelan gitu. Orang bilang, itu sidang bohong, saudara. Ada yang menuduh, menteri yang bersaksi bohong. Pengacara juga bohong gitu, saudara. Ada orang gitu. Mereka senang hidup dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan, tadi Bung Andre bangga dengan Bung Philip. Terus terang, Philip terang terus. Amin ya Bung, puji Tuhan. Selalu ada di sini. Saya sangat suka itu, saudara ya. Sehingga Bung Philip semakin diberkati. Amin, semakin diberkati. Puji Tuhan, saudara. Dan saudara, ada waktunya bahwa perbuatan itu akan nyata, saudara. Bahkan dalam hidup kita. Segala sesuatunya terlihat di mata Tuhan. Sehingga di saat Nabi Yehezkiel itu dibawa Tuhan dalam rohnya. Ya, kesaksian beberapa kekasih Tuhan di hari Jumat doa, saudara. Mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan mereka bisa melihat dengan mata rohaninya ada Tuhan. Bahkan mereka bisa memahami suara Tuhan. Itu yang kita kejar, saudara. Itu yang harus kita miliki, karunia-karunia yang datangnya dari Roh Kudus. Kita bisa tahu, kita bisa faham. Kita bisa menyadari dan merasakan, saudara. Bahwa ini roh Tuhan. Bahwa ini hadirat Tuhan. Jangan konsentrasi lagi dengan metode-metode dunia. Di Jumat juga disampaikan, jangan konsentrasi lagi dengan apa yang dunia kerjakan dengan cara dunia. Tadi firman Tuhan jelas, akan ada orang-orang yang akan menggerutu dengan nasibnya. Menggerutu dengan hidupnya. Saudara, kalau saudara menggerutu dan komplain, saudara ungkapkan itu kepada manusia, Tuhan dengar, saudara. Sekarang kan Tuhan tidak pelihara kita dengan baik. Tuhan yang terluka, saudara. Karena apa? Karena lewat gerutuan kita, saudara, Tuhan dengar, sedangkan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Sehingga yang diuntungkan adalah pihak iblis. Jumat juga saya sampaikan, saudara, perkataanmu, statusmu, apa yang kau sampaikan di media sosial, saudara. Jangan sampai itu menguntungkan iblis, menguntungkan pihak lawan. Karena kita tidak ada di pihak lawan. Jangan sampai setiap perkataan kita menguntungkan iblis, saudara. Di pojokan iblis, saudara. Lu kan teman gue juga. Lihat status lu kan menguntungkan gue. Ada orang pengen khotbah di Facebook, saudara. Ada orang pengen khotbah lewat statusnya, saudara. Saya katakan good luck. Mudah-mudahan berhasil khotbahnya. Orang dikhotbahin 1000 kali aja belum tentu bertobat. Mari, silahkan, saudara. Khotbahin temanmu di Facebook, saudara. Saya pengen tahu. Dia akan balas. Tolong tumpang tangan buat saya gitu, saudara. Itu luar, itu berhasil, saudara. Kita tutup gereja, saudara. Kita khotbah aja di Facebook, saudara. Banyak orang menggerutu, banyak orang menjadi pencemooh, banyak orang menjadi pengejek, bahkan banyak orang menjadi pemecah belah, saudara. Rasul Paulus pernah katakan, dengan menangis aku mengatakan sebenarnya banyak orang hidup menjadi seteru salib Kristus.
Karena mereka menjadi penghalang orang masuk kepada Tuhan. Orang datang kepada Tuhan. Itu musuh dari, seteru dari salib Kristus. Salib itu lambang pengharapan, saudara. Kenapa kita pajangkan salib di sini? Karena kemungkinan kita adalah sebenarnya orang-orang mati, tetapi di sini ada pengharapan. Amin. Salib adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan engkau dan saya. Salib adalah pengharapan, saudara. Jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Kita menjadi sahabat bagi kebenaran. Amin. Perkataan kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai itu menguntungkan pihak lawan. Jangan sampai menguntungkan kuasa gelap. Perkataan kita harus menguntungkan kebenaran. Amin. Berpihak pada kebenaran. Berpihak kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, saudara. Kita perhatikan dalam Roma 1 ayat 18. Ya, Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sekali lagi, kefasikan itu adalah orang yang tahu, mengerti, tapi tidak melakukan. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman, artinya dia tahu kebenaran, tapi yang dia tonjolkan bukan kebenaran. Yang dia tonjolkan kelaliman. Yang dia tonjolkan sifat negatifnya. Di dalam dirinya ada kebenaran. Di dalam saya ada Yesus. Saya sudah terima Yesus. Bahkan sejak zaman Belanda gitu, saudara. Ada kebenaran. Tapi yang dia tonjolkan bukan kebenaran. Dia simpan kebenaran, dia tindas kebenaran, dia tekan kebenaran, dia kunci kebenaran. Yang dia tonjolkan adalah kefasikan. Yang dia tonjolkan adalah sifat aslinya. Loh, namanya manusia. Ya begini memang kenapa? Gitu, saudara. Namanya orang, lu kira gue ayam? Gitu, saudara. Jadi dia punya kebenaran, dia punya Yesus dalam dirinya, tapi dia kunci. Dia tindas, dia tekan. Dia tonjolkan kefasikan dan kelaliman. Lanjut. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Mereka tahu tentang Allah sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya yang sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Gelap. Jadi sekalipun mereka mengenal Allah, gue kenal Tuhan, gue tahu Tuhan, bro. Gue berdoa kok. Terima kasih buat makanan yang dahulu, amin. Nah gitu, saya kan berdoa juga kan. Dengan kecepatan masing-masing gitu, saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Enggak perlulah. Sekali seminggu aja. Enggak usah. Mengucap syukur dalam hati. Karena Tuhan melihat hati, gitu, saudara. Bukan. Saudara mengucap syukur. Saudara datang. Saudara bawa ucapan syukurmu. Saudara sampaikan sendiri kepada Tuhan. Sekalipun mereka mengenal Allah, ini bentuk penolakan, saudara. Bentuk penolakan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan, ini sebuah bentuk penolakan.
Seberapa banyak sebenarnya orang-orang beribadah tetapi dia sudah menolak Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan bahwa dalam, saya rasa yang ngomong itu mungkin sebuah perkataan Dalai Lama, saudara. Pada saat dia bertemu dengan seorang penginjil, dia katakan begini, sebenarnya di saat orang Kristen terima Yesus, di saat itu juga dia sudah menolak Yesus. Kok bisa? Di saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak menyimpan firman. Yang dia simpan perkataan orang. Yang dia simpan firman yang disampaikan oleh pendeta tertentu, hamba Tuhan tertentu. Dia tidak katakan firman yang Yesus berikan kepada saya itu yang menguatkan, menyelamatkan saya. Tapi banyak orang terima Yesus, saya terima Yesus di gereja itu, oleh pendeta itu. Dia tidak memuliakan Yesus sepatutnya. Ini agak beti, saudara, agak beda tipis. Sehingga banyak gereja sudah tidak ada nama Yesus lagi. Sehingga banyak KKR, saudara, bukan nama Yesus di sana. Makanya banyak orang datang KKR, woi, pendeta A, nggak suka aku. Dia pergi, saudara. Pendeta B, nggak suka juga aku. Pendeta C, itu aku suka itu, makanya dia datang. Karena dia yang cari firman manusia, bukan firman seutuhnya dari Yesus sendiri. Amin. Karena yang orang berpikir bahwa itu firman disampaikan manusia, sehingga dimuliakan manusianya. Mereka bersyukur kepada manusianya, bukan kepada Yesusnya. Saudara, permuliakan Tuhan dalam segenap hidupmu. Amin. Sampaikan kepada Yesus bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Terlepas siapa menyampaikan, terlepas di mana, itu Yesus yang sudah berdaulat atas engkau dan saya. Amin. Jadi jangan kita salah alamat dalam mempermuliakan. Bahwa dikatakan tadi bahwa sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tetap kembali ke kegelapan. Tetap hatinya gelap. Gak mau diterangi, gak mau melihat bahwa kita semua adalah umat ketebusan Tuhan. Kita adalah teman seperjalanan untuk kita mendaki gunung Tuhan, gunung Sion yang kudus. Amin, saudara. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, itu ada surat kepada, kita coba lihat sedikit, saudara, kita melipir sedikit. Dalam Wahyu, kita perhatikan di awal-awal penulisan itu, pasal 1 ayat 9. Dimulai di sana, saudara, Wahyu pasal 1 ayat 9. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Sekutu. Jadi Rasul Yohanes menggambarkan, aku Yohanes, saudaramu dan sekutumu. Sekutu itu apa? Teman. Teman dalam kesusahan, teman seperjalanan, teman seiman. Aku Yohanes, saudara dan teman. Saudara, makanya kita di gereja, kita menganggap saudara dan teman. Sekutu, gak ada lawan, saudara. Saya gak ada lawan itu, ampun. Gak ada, saudara. Aku Yohanes, saudaramu dan sekutumu. Kita saudara dan kita adalah sekutu. Kita adalah, apa saudara? Teman, sahabat. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus. Kembali tentang Yesus. Tentang Yesus, amin. Semuanya tentang Yesus.
Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat di Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang berupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desu air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Amin. Itu Yesus. Gambaran Rasul Yohanes, saudara kita sependeritaan dalam iman. Dia sudah bertemu Yesus, nyata di depan matanya. Dia tersungkur, saudara, satu pengalaman yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi pengalaman kita. Amin. Dikala kita bertekun dalam doa kita, ini bisa menjadi pengalaman kita. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bahkan kita bisa bermimpi, saudara, dalam mimpi bertemu Tuhan. Bermimpi dalam pertemuan di udara. Saudara sudah pernah mimpi dalam pengangkatan? Mari, saudara kejar itu. Amin. Kita bisa bermimpi, kita bertemu Tuhan di udara. Kita terbang, saudara, setinggi-tingginya. Dalam satu sukacita yang besar. Dalam tidurmu pun engkau bisa berbahasa roh. Gak ada yang tahu, saudara. Rohmu sedang dibawa. Berjalan dalam visi ke depan, dalam nubuatan ke depan. Di mana posisi hidup kita? Apakah kita sudah menginginkan karunia itu? Atau kita masih tulang-tulang yang terus mencemooh, yang terus mengejek, yang terus memecah belah? Di saat orang sudah mau sampai ke sorga, kita masih, gak enak tadi sambalnya. Jangan, saudara. Orang sudah mau terbang, saudara. Sudah mau sampai ke surga. Sudah di bawah roh. Oke, lanjut, saudara. Kembali kita ke Yehezkiel 37, mari ayat 9 sampai 10. Kita harus selesaikan ini, saudara. Kita loncat ke ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Coba kita ke atas ke yang kedua juga dulu ya. Oh, ayat 8. Ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya. Ketujuh juga. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu semua bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Sudah mulai ada pemulihan, amin. Di saat Allah berkata kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah kepada mereka. Saudara, kalau Allah mengatakan kepada engkau, sampaikan, bernubuat, berkata-katalah yang baik, itu semata-mata bukan dari dirimu. Itu karena memang Tuhan tanamkan bagi kita. Sampaikan kepada hal yang baik. Amin.
Sampaikan kepada dia berkat. Nubuatkan. Bahkan kepada anak-anakmu dan keluargamu sampaikan. Nubuatkan. Sampaikan hal yang baik untuk masa depannya. Katakan kepada mereka. Lewat perkataan kita dalam nubuatan saudara. Sampaikan. Ini anak akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Amin. Ini anak menjadi anak yang akan luar biasa di dalam Tuhan. Sampaikan itu sebagai sebuah nubuatan. Tulang-tulang kering itu di saat dinubuatkan pun bisa bertemu, bisa bergerak, bisa menyatu dan membuat bentuk manusia lagi. Dan kita pun perlu menyampaikan itu kepada keluarga kita, seisi rumah kita. Jangan kau katakan kepada orang, ini Otto ini kayak bapaknya gitu. Jangan saudara. Sampaikan yang baik, bahkan masa depan keluargamu. Engkau bisa katakan, Tuhan, ke depan ada perkara besar yang Allah kerjakan bagi kami. Amin. Jadi nubuatkan hidupmu. Karena mungkin itu tidak datang dari dirimu, itu datang dari Roh Kudus. Supaya engkau sampaikan, dikala engkau sampaikan, ada sistem Allah yang bekerja, ada kuasa Allah yang bekerja, ada otoritas Allah yang bekerja untuk menyatakan itu akan terjadi pada waktu Tuhan. Amin. Jadi itu perintah. Seperti yang dikatakan Allah. Nubuatkan seperti, maka aku bernubuat seperti apa yang disampaikan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Yesus pun berkata, bukan dari diriku, tapi dari Bapa. Amin. Apa yang kusampaikan bukan dari aku, tapi dari Bapa. Jadi saudara, kalau engkau berkata-kata kepada orang lain, katakan itu bukan dari diri kita, tapi dari Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk mengatakan itu. Bagi hidup kita juga bagi hidup orang lain. Amin. Jumat juga saya katakan saudara. Kalau hidupmu ada Roh Kudus, maka Roh itu akan menggerakkan kita untuk mengatakan apa yang akan kita katakan. Tapi kalau di dalam kita tidak ada Roh Kudus, nggak tahu roh apa saudara, maka itu pun akan menggerakkan kita mengatakan kepada orang lain. Dan itu menguntungkan pihak lawan. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, Roh itu akan menggerakkan. Yesiel katakan, aku menubuatkan seperti yang dikatakan Allah. Yesus katakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah, dari Bapa, untuk disampaikan kepada kita semua. Itu bentuk nubuatan yang luar biasa saudara. Dan lanjut saudara, maka dilanjutkan saudara ayat 37 tadi. Belum ada nafas, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dan dari keempat juru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka itu hidup kembali. Terbunuh dalam dosa, penderitaan dalam dosa, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Semuanya seperti saudara. Dikala kau pun berdoa saudara, jangan pikir kadang ini kata-kataku gak bagus. Tidak. Ada kalanya Roh Kudus akan menguasai engkau. Dan engkau akan berbicara, berdoa seperti yang Roh itu sampaikan kepadamu. Amin. Maka aku bernubuat seperti engkau seorang bapa, engkau seorang ibu, engkau orang tua saudara. Sampaikan kepada keluargamu seperti yang Roh itu sampaikan kepada engkau. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan nubuatan itu, doa itu akan terjadi. Karena ada sistem Allah yang akan bekerja. Allah turut bekerja. Dikala kita katakan itu, dikala kita doakan itu. Makanya kita datang berdoa saudara, kita doakan itu. Ada pasukan Allah yang tinggal Allah perintahkan, do it. Amin. Terjadi. Di saat engkau berdoa, mengatakan sesuatu yang baik, bernubuat bagi dirimu dan keluargamu. Tuhan dengar, karena Tuhan hadir. Ada banyak orang melihat kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tinggal katakan do it. Jadi saudara. Perintahkan pasukannya jadi. Semuanya jadi bagi engkau dan saya. Amin. Lanjut. Ayat 10. Dan aku. Ayat 10 dikatakan saudara, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Amin. Ini tentara yang mati hidup kembali.
Eklesia adalah tentara. Kata eklesia saya pernah sampaikan sudah dipakai sebagai predikat bagi tentara barisan paling depan di zaman Yunani. Dan itu bahasa Yunani, saudara. Dan tulang-tulang itu dikala dinubuatkan, mereka hidup kembali, berderak-derak seperti sebuah pasukan tentara yang besar. Saudara, jangan ragukan apa yang Tuhan sampaikan bagi engkau dan saya. Jangan ragukan apa yang Roh Kudus sampaikan. Sekalipun di mata kita, mereka manusia biasa. Tetapi kadang di mata Tuhan, mereka hanya tulang-tulang kering. Karena mereka bukan pelaku firman. Mereka hidup dalam kegelapan. Tapi mari kita doakan. Mari kita nubuatkan. Siapapun itu. Bila Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan menguasai kita. Roh Tuhan selalu ada pada kita. Sehingga roh itu menguasai kita. Jangan kita yang menguasai diri kita, saudara. Banyak orang dirinya yang menguasai dia. Banyak orang dia ingin menguasai orang lain. Jangan kuasai orang lain. Roh itu menguasai kita. Dan roh itu menguasai kita semua. Mari tetap pegang roh itu. Kalau engkau kehilangan roh itu, mungkin kitalah tulang-tulang itu. Mari kejar roh itu dalam hidup kita. Kita berdiri, saudara.